Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Kalau ibu bilang salam bahasa, jawabnya bahasa Indonesia ya nak ya. Ya. Oke, kita mulai. Salam bahasa Bahasa Indonesia. Oke, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Anak ibu ada yang bisa memimpin berdoa? Tia, tolong ibu pimpin doanya nak. Saya ya, Bu. Iya, Tia. Iya, baik Bu. Mari teman-teman sebelum belajar kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Tria. Ya Bu. Oke. Materi kita pada hari ini ada, tuh Ibu lupa, ada dari teman-teman kalian yang tidak hadir nak? Ada Bu, Yudi Bu. Mau kemana Yudi nak? Ya, ikut lomba, Bu. Mau ikut lomba, semoga menang ya nak ya. Iya, Bu. Amin. Oke, kita mulai ya, siap untuk belajar semua? Siap, Iya, Bu. Oke, pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai teks eksplanasi. Anak ibu ada yang tahu teks eksplanasi itu apa nak? Saya, Bu, tahu, Bu. Apa? Tentang fenomena ya, Bu. Ya, tentang fenomena. Sebelum kita lebih jauh mengkaji apa itu teks eksplanasi, kita lihat dulu nak, apa kompetensi dasar pada hari ini. Anak ibu dapat menentukan struktur dari teks eksplanasi. Garis besar pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak ibu dapat menentukan struktur dari teks eksplanasi. Selanjutnya, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, materi besar kita yang pertama, anak ibu harus tahu apa itu pengertian dari teks eksplanasi. Yang kedua, harus tahu struktur dari teks eksplanasi. Yang ketiga, anak ibu harus tahu contoh dari teks eksplanasi. Kegiatan terakhir kita dapat memperoleh informasi dalam teks eksplanasi. Nah, selanjutnya Ibu mempunyai salah satu contoh gambar fenomena alam. Tapi Ibu juga punya contoh video di sini ya, Nak ya. Iya Bu. Bu, gambarnya belum berubah. Iya, tunggu bentar ya, Nak. Iya Bu. Bisa lihat video yang Ibu tampilkan, Nak? Belum Bu. Bisa ya? Belum muncul Bu. Nah, ya. Ya. Sudah tampil, Nak? Belum Bu. Sudah, kita apa yang digambar ini tadi aja ya, Nak ya? PowerPoint Ibu yang pertama tadi. Karena videonya ada masalah. Jadi, di gambar ini bisa terlihat? Bisa Ya, Bu. Bu. Jadi, ini kan ada gambar fenomena alam. Selama anak ibu hidup, pernahkah anak ibu merasakan atau melihat apa yang ada di gambar, Nak? Kalau melihat iya Bu, pernah. Iya, Bu. Merasakan. Pernah, Bu. Merasakan, Pernah. Semoga jangan. Pernah, Gambar Bu. apa ini, Nak? Pernah, Itu Bu. banjir Rumah saya bukan, Bu? waktu itu kena banjir, Bu. Di mana? Sri, kena banjir?
Iya, rumah saya waktu itu kena banjir, Bu, karena hujan deras. Oh, karena Masuk airnya hujan ke dalam rumah, deras. Bu. Oh, iya, iya, iya. Kira-kira apa penyebab dari banjir ini, Nak? Pembuangan sampah sembarangan, Bu. Pembuangan sampah sembarangan. Ada lagi yang tahu, Nak Ibu, apa penyebab banjir? Penebangan hutan secara liar, Bu. Penebangan hutan secara liar. Terus apa lagi, Nak? Hujan deras, Bu. Hujan Berhenti, deras. berhenti. Pintar-pintar ya, Nak Ibu semuanya. Ya, ini adalah gambar banjir. Gambar banjir ini bisa terjadi di alam dan bisa juga ulah dari manusia. Manusia. Salah satunya contoh yang disebutkan oleh Sri tadi ya, Nak ya. Iya, Yaitu Bu. banjir yang terjadi karena pembuangan sampah secara sembarangan. Lalu ada lagi apa, Nak? Penebangan hutan secara Liar. liar. Oke, sudah pahamkah ini anak ibu semua? Ini adalah contoh dari fenomena alam, yaitu Banjir. banjir. Oke, selanjutnya ada pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan sosial, budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi ini, Nak, ada fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu bisa terjadi. Oke, anak ibu kan sudah melihat gambar tadi ya, Nak ya, melihat gambar banjir. Jadi ini fenomena apa yang terjadi, Nak? Fenomena alam, Bu. Fenomena alam. Ya, kita jawab pertanyaan dari teks eksplanasi ini, Nak. Ada bagaimana dan mengapa hal itu bisa terjadi. Kita lihat contoh Ibu tadi kan ada banjir. Bagaimana banjir ini bisa terjadi, Nak? Saat hujan deras, Bu. Saat hujan deras. Hujan deras dan selokan itu tidak bisa menampung air hujan. Makanya airnya meluap menjadi banjir. Lalu mengapa fenomena itu bisa terjadi? Karena manusia tidak mematuhi peraturan. Peraturan di sini membuang sampah secara Sembarangan. Apalagi menebang pohon. Oke. Kayaknya anak ibu ini udah paham semua ya, Nak ya. Ciri dari teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi ini ada unsur yang meliputinya. Ada identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Anak ibu tahu identifikasi fenomena ini adalah latar belakang yang menyebabkan kenapa banjir itu bisa terjadi. Proses terjadinya ini adalah secara berurutan. Ulasan ini apa, Nak? Pertama seperti Kesimpulan. Dua, informasi yang ada di dalam teks eksplanasi berisi berdasarkan fakta. Fakta ini apa, Nak? Benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi. Apakah fakta ini bisa kita uji kebenarannya? Bisa. Beda ya dari teks fantasi ya. Ya. Nah, yang ketiga itu dia bersifat objektif. Keempat, teks eksplanasi ini merupakan sebuah peristiwa. Yang kelima, teks eksplanasi merupakan jenis teks yang bersifat informatif. Anak ibu tahu apa itu informatif? Berupa informasi. Memberikan informasi. Pintar anak ibu. Oke, selanjutnya strukturnya tadi udah tahu kan, Nak? Strukturnya ada tiga. Identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Ini sudah ibu jelaskan. Berarti ini adalah latar belakang terjadinya banjir tadi ya, Nak ya. Ini kronologis atau penyebabnya apa. Selanjutnya ini merupakan ulasan atau kesimpulannya dari banjir tersebut. Oke. Anak ibu, ini adalah contoh dari teks eksplanasi. Bisa dilihat semua? Bisa, Bu. Bisa. Ini ada identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan.
Nanti anak ibu bagi menjadi, ibu tunjuk aja nanti yang menyimpulkan mana bagian dari identifikasi fenomenanya, mana itu proses kejadiannya, dan mana itu ulasannya. Ibu bagi menjadi 3 kelompok di sini anak ya. Nanti ibu beri waktu ibu acak saja yang ibu panggil. Oke, paham anak ibu? Paham, Bu. Bisa terlihat dengan jelas eksplanasinya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ibu berikan waktu sekitar berapa ya? 30 menit bisa, Nak? Bisa. Nah, silakan dibaca dulu, nanti Ibu tunjuk satu dari kelompok yang sudah Ibu bagikan, 3 kelompok. Jadi anak Ibu itu menentukan nanti apa informasi yang terdapat di identifikasi fenomena, proses kejadiannya, dan ulasannya. Masih semangat untuk belajar, Nak? Masih, Semangat, Bu. Semangat, kita harus semangat ya. Sebentar lagi kita mau naik kelas. Sudah siap semuanya kelompoknya, Nak? Sudah, Bu. Udah, Bu. Siap. Sudah siap? Oke. Mana lagi? Paham deh. Ini ada identifikasi fenomena. Ada, jadi sudah Ibu bagikan kelompoknya di lewat WhatsApp ya, Nak ya. Makanan tadi. Oke, anak Ibu, sekarang kita masuk kepada identifikasi fenomena. Berarti latar belakang terjadinya Banjir. banjir. Coba Sri, informasi apa yang terdapat di identifikasi fenomena ini? Tolong presentasikan yang hasil kelompoknya yang dikerjakan tadi, Nak. Informasinya. Penyebab banjir. Pengertian banjir. Ini. Identifikasi fenomena adalah latar belakang kenapa banjir itu bisa terjadi ya, Nak ya. Berarti Iya, Bu. identifikasinya mana, Nak? Saya tadi kurang konsen, Bu. Luapan air, Bu. Ibu, banjir termasuk dalam salah satu gejala alam yang mempengaruhi kehidupan manusia dan dapat menimbulkan kerusakan. Oh iya, pintar Rahayu. Ya, ini adalah latar belakangnya. Banjir termasuk gejala alam yang dapat menimbulkan kerusakan di dalam kehidupan manusia. Itu adalah identifikasi fenomena. Oke, kita masuk. Gitu jawabannya ya, Bu. Iya, Sri. Udah mengerti, Sri? Iya, Bu. Tadi saya nggak paham, Bu. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama, Nak. Oke, kita masuk kepada apanya lagi, Nak, setelah identifikasi? Urutan. Penjelasan. Ada urutan Proses kejadian. proses kejadiannya. Iya. Oke, kelompok selanjutnya. Ini adalah bagaimana terjadinya banjir atau proses terjadinya banjir ya, Nak ya. Tadi kan teman kita Rahayu sudah memaparkan kalau identifikasi atau latar belakang terjadinya banjir sudah dipresentasikan. Sekarang kita pergi ke proses kejadiannya. Apa proses dari banjir ini bisa terjadi? Sudah bisa dilihat pada layar monitornya, Nak? Sudah, Bu. Oke. Apa informasi yang terdapat di dalam proses kejadian yang banjir ini bisa terjadi, Nak? Pertama, prosesnya apa? Siapa yang bisa? Kelompok 2 lah. Siti Tria. Apa proses yang terjadinya banjir yang pertama kali, Nak? Pertama itu penyebabnya ada dari alam, Bu. Ya, ada dari alam, apa lagi? Kemudian ada yang dari manusianya sendiri, Bu. Pintar. Kalau dari alam apa, Nak? Kalau dari alam tadi seperti hujannya nggak berhenti-berhenti, Bu. Banyak airnya. Banyak airnya. Iya. Hujannya nggak berhenti-berhenti, banyak airnya. Di sini juga ada pengundulan hutan.
Itu manusia tuh, Bu. Iya, Ibu. Iya, pintar. Tadi Ibu cuma ngetes anak Ibu bisa menyimak atau tidak. Gitu. Rupanya anak Ibu menyimak. Bangga Iya, Ibu sama Bu. anak Ibu. Oke, faktor dari manusianya apa tadi, Sri? Sri udah mulai Dari menyimak ya, Nak, manusianya ya? itu adalah pembuangan sampah secara sembarangan, Ya, menebang terus? pohon atau hutan secara liar, sehingga Ya. airnya itu tidak ada penghambatnya, makanya memudahkan banjir atau nanti bisa longsor, Bu. Karena tidak adanya pengamatan, tidak ada untuk penghambatnya, makanya banjir ini bisa terjadi ya, Nak, ya? Iya, Bu. Karena aliran airnya tersumbat oleh sampah ya. Iya, itu Anak Ibu di sini masih masih membuang sampah secara sembarangan di sini. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Saya Bu, bakar aja enggak, sampahnya, enggak. Bu. Saya bakar. Gimana buang sampahnya, Nak? Tong sampah, Bu. Buang sampah. Sampah, Bu. Jadi manfaat kita mempelajari ini juga ada ya, Nak, ya. Kita Iya. tidak boleh membuang sampah secara Sembarangan. Nah, bisa mengakibatkan Banjir. banjir. Pintar anak Ibu semua. Selanjutnya apa, Nak? Ada Ulasan, Bu. atau kesim? Kita sebagai Kesimpulan. manusia hendaknya menjaga alam untuk mencegah terjadinya banjir. Masya Allah, Sri, Ibu senang banget hari ini. Iya, Dari yang Bu. tidak Saya baru aktif dapat jadi hidayah, Bu. aktif. Baru dapat hidayah, Bu, supaya rajin belajar. Masya Allah. Ulang lagi, Sri, apa ulasan yang kita dapat pada teks banjir hari ini? Sebagai manusia, kita harus menjaga alam supaya tidak terjadinya banjir. Tetap menjaga lingkungan agar tetap lestari. Ya. Anak Ibu yang lain ada, Nak? Ada, Bu. Kemudian Apa membuang lagi, sampah ya? pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Ibu rasa anak Ibu hari ini sangat aktif dan luar biasa. Dari Ibu menjelaskan tadi dari yang tidak aktif menjadi aktif. Mengerti pembelajaran pada hari ini, Nak? Mengerti, Bu. Jadi, Ibu mempunyai contoh LKPD, tetapi ini bisa anak Ibu Ibu kirimkan saja lewat grup. Nanti anak Ibu isi, terus dikirim ke Google Classroom-nya ya, Nak, ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Dan sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada pagi menjelang siang ini? Ayo, siapa yang bisa Ibu kasih Bu. nilai plus? Siapa? Saya bisa, Bu. Bu, kami, Bu. Oke, siapa itu? Lala. Ya, Bu. Oke, Lala, apa kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Setelah mempelajari materi hari ini, saya jadi tahu pengertian teks eksplanasi. Itu Ya, adalah teks yang berisi tentang fenomena alam atau suatu peristiwa alam. Terus ada struktur teks eksplanasi, ada identifikasi masalah, ada proses kejadiannya, dan ada ulasan. ya, pintar. Nah, jadi dari teks eksplanasi kita bisa mendapatkan berbagai informasi di situ. Itu saja, Bu. Ada lagi anak Ibu yang bisa menyimpulkan, Nak? Saya sama, Bu, seperti Lala, Bu. Oh, oke. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil pada hari ini, anak Ibu bisa mengetahui dari pengertian teks eksplanasi, teks yang berisi tentang fenomena alam atau suatu peristiwa alam. Strukturnya ada 3 ya, Nak, ya. Apa saja? Ada Identifikasi masalah, Apa lagi, Nak? Proses kejadian, Ada ulasan, Bu. Bu, berarti kalau eksplanasi ini kan fenomenanya bisa fenomena sosial ya, Bu, ya? bisa. Bisa. Fenomena sosial bisa, budaya bisa. Iya ya, Bu. Tapi dari contoh Ibu ini, Ibu mengambilnya fenomena Alam. alam. Oke, Oke, Bu. Ananda mengerti semua? Mengerti, Bu. Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Enggak, Bu, Udah paham, berarti, Bu. Eksplanasi itu kata kuncinya fenomena alam dan sosial ya, Bu. Iya, Rahayu pintar sekali anak Ibu. Kasih, Bu. Oke.
Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Hari selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasan teks eksplanasi. Oke, anak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ananda Ibu semua. Terima kasih, Bu. Terima kasih teman-teman semua.